Assalamualaikum Sobat Football United. Ada sebuah kabar yang ingin gue bahas di uh, video kali ini, yaitu adalah terkait dengan Rafael Leo. Rafael Leo ini sempat sebelum-sebelumnya ini dikaitkan dengan Manchester United, dan kalau nggak salah sempat juga gue bahas ya. Tapi baru-baru ini ada kabar yang akhirnya mengaitkan lagi antara Rafael Leo dengan Manchester United. Ini terkait dengan keadaan ya Rafael Leo yang secara terbuka kabarnya ini berkata ke Sport TV Portugal ya kalau dia akan meninggalkan AC Milan ya dan mencari tantangan baru. Dan ada sebuah clue di mana dia mengatakan atau ketika diberi pertanyaan ya, klub Premier League mana yang dia saksikan, dia mengatakan kalau dia menyukai Manchester United. Dia menyukai Manchester United karena idolanya Cristiano Ronaldo, yang tentu saja sempat bermain di Manchester United. Nah, ini bagaimana nih Rafael Leo yang dikaitkan dengan Manchester United. Sementara Manchester United juga disebutkan memiliki berbagai posisi yang ingin diperkuat ya kan di musim panas nanti. Lini tengah jelas prioritasnya, lalu juga posisi bek kiri dan penyerang kiri ini, penyerang sayap kiri di mana Rafael Leo bermain di sana. Nah, ini bagaimana situasinya? Rafael Leo sendiri kalau gue lihat profilnya, dia berusia 26 tahun dengan kontrak yang masih 2 musim lagi di AC Milan sampai dengan tahun 2028. Valuasinya ada di angka 50 juta euro. Dan kalau gue cek gaji dari Rafael Leo ini ada di angka sekitar 120 ribuan euro per pekan, di mana angka 120 ribuan euro per pekan ini ya tidak bisa dikatakan angka yang terlalu tinggi banget ya. Maksudnya bukan angka yang rata-rata lah, average dari pemain inti Manchester United di squad Manchester United saat ini, sehingga masih masuk banget lah ya. Misal Rafael Leo ini diberikan 150 ribu euro atau bahkan sedikit lebih dari situ pun juga menurut gue masih cukup oke dan masih ya bisa dikatakan masih pantas ya dalam tanda kutip. Nah, mungkin situasi terkait dengan kalau kita berbicara keadaan finansial ya, transfer, yaitu adalah valuasi, di mana saat ini valuasi ada di angka 50 juta euro. AC Milan nampaknya ingin untuk bisa mendapatkan lebih banyak ya dari angka 50 juta euro. Dan kalau melihat keadaan dari Manchester United yang juga memiliki prioritas di posisi lainnya, ya ini akan menjadi tantangannya, kurang lebih seperti itu. Tapi yang menarik juga untuk dilihat adalah apakah Rafael Leo cocok bermain di Manchester United. Di posisi serang sayap kiri sebenarnya Manchester United sudah mendatangkan pemain ya kan di musim panas kemarin, yaitu adalah Matheus Cunha, di mana di musim pertama bersama dengan Manchester United Cunha menurut gue fantastik. Cunha terlibat dalam gol-gol Manchester United ya, secara langsung double digit bahkan golnya. Permainannya sangat menghibur dan dia juga bisa mempertontonkan gaya intensitas yang baik menurut gue, terutama dari sisi transisi menyerang dan juga bertahan yang sama aktifnya. Bahkan ya Cunha berhasil ya dibawa ke skuad Piala Dunia Brazil. Bagaimana dengan Rafael Leo? Oh ya, sebelum ke Rafael Leo juga di posisi serang sayap kiri ini kan ada juga pemain lain ya, yaitu adalah Patrick Dorgu yang kabarnya punya peluang besar didorong nih dari posisi bek kiri agak ke depan ke sayap serang sebelah kiri. Nah, balik lagi ke Rafael Leo. Ini bagaimana? Rafael Leo ya selama paling tidak kalau menurut catatan gua 7 musim terakhir bersama dengan AC Milan, dia merupakan bagian penting, bagian yang sangat vital ya. Dan musim lalu sayangnya dia gagal mengantarkan AC Milan untuk bisa mendapatkan tiket Champions League. Dari 29 pertandingan Serie A, dia ada kontribusi di 12 gol dari untuk AC Milan ya, dari pembagian 9 gol dan juga 3 assist. Gaya permainan Rafael Leo ini juga sangat atraktif menurut gue, dengan keberanian-keberanian dia melakukan dribbling yang juga menarik dan atraktif ya. Bagaimana dia cara membawa bola, mengelabuhi, kecepatan dia juga memiliki. Dan ya naluri untuk bisa membantu penyerangan pun juga tajam menurut gue Rafael Leo ini. Tapi sekali lagi, bagaimana, apakah dia cocok bermain di Manchester United atau tidak? Nah, ini ada berbagai pendapat tentu saja ya, tapi gue memiliki catatan-catatan tersendiri terkait dengan tadi gue sudah katakan atribut-atribut dari Rafael Leo. Dia memiliki kecepatan, ketajaman, keberanian,
juga aksi-aksi yang atraktif ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ada beberapa perhatian, katakanlah seperti itu, terutama dari sisi work rate atau daya kerja dan juga kontribusi defensif, di mana ini adalah perhatian utama ya dari banyak manajer di Premier League, termasuk juga head coach Michael Carrick. Rafael Leo sendiri ini sering dikritik karena situasi ketika dia tidak sedang memegang bola. Jadi ketika dia sedang memegang bola, ya dia bagus, katakanlah seperti itu. Tapi ketika dia kehilangan bola, kritik lebih diberikan. Salah satunya adalah bagaimana dia ini lemah atau tidak cukup kuat dalam tracking back ataupun melakukan transisi yang diharapkan ya bisa dilakukan secara agresif, di mana ada banyak sayap-sayap elit di Premier League ya dituntut untuk melakukan pressing ketika kehilangan bola secara intensif. Ini klub-klub papan atas Premier League menurut gua hampir semuanya menuntut pemain-pemain sayapnya juga melakukan hal tersebut ya, termasuk juga Manchester United. Lalu ada situasi cedera juga ini yang menjadi catatan bagi Rafael Leo, karena ada beberapa kesempatan misalnya Rafael Leo ini menderita gangguan cedera, dan dengan tingkat kompetisi yang berbeda, gue tidak mengatakan mana yang lebih baik, tapi ada karakter yang berbeda antara Serie A dengan Premier League, di mana intensitas lebih tinggi, lalu situasi fisik juga lebih keras Premier League. Lalu kalau kita berbicara musim depan juga Manchester United ini berlaga di 4 kompetisi berbeda dengan jumlah pertandingan yang juga lebih banyak ya. Dan ini akan berkembang menjadi sebuah pertanyaan sekaligus juga keraguan. Menurut gue seperti itu. Apakah Rafael Leo ini bisa tampil di level tertinggi dengan keadaan yang berbeda dengan klub dia sebelumnya, kalau misalnya dia datang ke Manchester United. Nah, secara keseluruhan, gue melihat ya, Rafael Leo, kalau dia datang tampil bermain di Premier League, apakah dia bisa dengan catatan-catatan itu tadi? Gue pikir dia tetap bisa sih, menurut gue, untuk tampil di Premier League. Tapi itu juga harus disesuaikan dengan karakter permainan dari klub yang dia perkuat di Premier League. Gaya dari manajer ataupun head coach-nya seperti apa, karakter permainannya, filosofinya seperti apa, itu yang akan lebih banyak menentukan. Dan kalau disinggung apakah dia lebih spesifik ya, dengan hal-hal yang tadi itu, bisa bermain di Manchester United, gue secara ringan amatiran meragukan. Karena faktor terbesarnya itu, yang kenapa gue ragukan ya, ada pada sisi intensitas dalam menyerang dan juga bertahan. Jadi ada 2 hal yang harus dilakukan secara konsisten, katakanlah seperti itu. Dan ini yang akhirnya ya, kalau menurut gue secara ringan amatiran, membuat Michael Carrick atau bahkan pelatih sebelumnya Ruben Amorim menyukai, contohnya misalnya Mason Mount. Walaupun Mason Mount punya kekurangan dari sisi fisik ya, kebugaran, tapi ketika dia diturunkan, dia memperlihatkan intensitas yang baik dalam bertahan dan juga menyerang, sangat aktif. Kunya banyak diberikan kesempatan atau bahkan dia bisa tampil bagus, dan menurut gua memiliki musim pertama di Manchester United yang luar biasa. Salah satu faktor terbesarnya juga intensitas, baik itu secara menyerang dan juga secara bertahan. Ini kalau kita berbicara secara spesifik di posisi sayap serang sebelah kiri. Dorgu, walaupun ada banyak kekurangan dari sisi teknis, menurut gue seperti itu ya, tapi dari sisi kemampuan untuk bermain dengan intensitas yang tinggi, dia tunjukkan. Di sisi lain, kita tahu ada komentar terkait dengan Marcus Rashford ya, oleh manajer sebelumnya ataupun head coach sebelumnya, Ruben Amorim. Kenapa? Karena ada kurangnya intensitas, terutama ketika kehilangan bola. Dan menurut gue, balik lagi ke Rafael Leo, inilah yang meragukan. Dimana untuk mendatangkan Rafael Leo, Manchester United butuh mengeluarkan dana yang juga tidak sedikit. Lalu walaupun gajinya masih rata-rata skuad
Manchester United tapi ada di skuad utama Manchester United, sehingga ya sama dengan pemain skuad utama lainnya, dia pun juga dituntut untuk memiliki kontribusi yang sama, baik ketika memiliki bola ataupun kehilangan bola. Jadi ada banyak keraguan di sana, sehingga kalau menurut gue secara ringan amatiran, gue lebih ke enggak sih. Kalau gue seperti itu. Ada banyak nama tentu saja yang bisa dikaitkan dengan Manchester United, dan masih belum jelas juga sebenarnya apakah memang Manchester United akan mendatangkan posisi serang sayap kiri di musim panas ini. Tapi gue ingin tanya bagi Sobat Football United, bagaimana Rafael Leo ke Manchester United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.